Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaby Leorista dengan NIM 1951828249002 dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika kelas F angkatan 2019. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Manajemen Industri mengenai disrupsi teknologi dalam bidang manajemen inventory. Baiklah, selanjutnya untuk pembahasan yang akan saya bahas yaitu pertama, apa itu manajemen inventory-nya sendiri, pentingnya manajemen inventory-nya, tujuan, fungsi, manfaat, fitur-fitur utamanya, pendekatan, serta peranan pentingnya, atau bisa langsung dibaca pada slide presentasi yang saya tampilkan di sini. Baiklah, selanjutnya untuk yang pertama yang akan kita bahas mengenai manajemen inventory-nya itu yakni pengertiannya sendiri. Manajemen inventory atau manajemen persediaan itu merupakan aset yang berharga bagi perusahaan. Kenapa merupakan aset yang berharga? Karena sistem manajemen inventory atau sistem manajemen inventaris ini merupakan kombinasi teknologi atau perangkat keras dan perangkat lunak dan proses serta prosedur yang mengawasi pemantauan dan pemeliharaan barang-barang yang disimpan oleh suatu perusahaan. Barang-barang ini bisa merupakan aset perusahaan, bahan baku, atau produk jadi yang siap dikirim ke vendor atau konsumen akhirnya. Selanjutnya, di sini setelah mengetahui pengertiannya, kita akan membahas pentingnya manajemen inventory itu sendiri. Manajemen inventory yang kita maksud merupakan manajemen inventory yang otomatis atau menggunakan software. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu pengolahan inventaris secara manual tentu memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Sementara untuk perusahaan Anda sendiri perlu memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat dan berubah-ubah dalam waktu yang cepat. Selain itu, ada banyak hal lain dalam bisnis Anda yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, dengan mengotomatiskan pengolahan inventaris akan membantu Anda atau perusahaan Anda menghemat banyak waktu sehingga Anda dapat lebih fokus kepada pengembangan bisnis Anda. Anda juga dapat mengurangi biaya untuk keperluan inventarisnya karena pembelian dapat dikontrol dengan baik. Yang paling penting, tingkat persediaan Anda akan selalu terjaga sehingga Anda dapat selalu memastikan kepuasan pelanggan Anda. Nah, untuk memudahkan Anda memilih solusi manajemen inventory yang tepat untuk bisnis Anda, merupakan manajemen inventory yang tepat untuk bisnis Anda. Maaf, saya ulangi. Dikarenakan tentunya sebuah perusahaan tidak akan bisa lepas dari berbagai perencanaan dan pengendalian persediaan. Bagaimanapun juga hal tersebut memerlukan perhatian khusus dari pihak perusahaan Anda. Oleh karena itu, manajemen inventory merupakan bisnis yang tepat untuk Anda. Manajemen yang tepat untuk bisnis Anda, mohon maaf. Baiklah, selanjutnya saya lanjutkan untuk slide selanjutnya. Mengenai tujuan manajemen inventory-nya sendiri. Nah, untuk yang pertama, untuk mengantisipasi resiko keterlambatan datangnya barang. Untuk sebuah perusahaan yang memproduksi suatu, keterlambatan datangnya barang tentunya sangat merugikan. Keterlambatan suplai bisa saja menghambat proses produksi, meskipun keterlambatan suplai tidak seharusnya terjadi. Jadi, tidak ada salahnya untuk mengantisipasinya dengan manajemen inventory ini sendiri. Adapun untuk antisipasinya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan persediaan bahan mentah agar perusahaan tidak selalu mengantungkan persediaan pada supplier dalam hal kuantitas dalam pengiriman. Yang kedua, persediaan barang dalam proses ditujukan agar tiap bagian yang terlibat dapat lebih luasa dalam dalam penyediaan barangnya. Yang ketiga, penyiapan persediaan bahan untuk memenuhi permintaan yang tidak pasti dari langganan. Berikut itu untuk antisipasi tujuan pertama untuk manajemen inventory. Yang selanjutnya, tujuan keduanya yaitu untuk mengantisipasi pesanan bahan yang tidak sesuai dengan apa yang diperlukan perusahaan, sehingga harus
dikembalikan lagi. Sebuah perusahaan tidak akan pernah mengetahui bagaimana keadaan bahan yang akan disuplainya tentunya. Apabila barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperlukan, maka dibutuhkannya pengembalian. Hal yang seperti ini memang jarang terjadi, namun bukan berarti tidak akan pernah terjadi. Untuk mencegahnya, perusahaan harus memastikan barang tersebut sesuai dengan apa yang diperlukan. Proses produksi harus tetap berjalan. Jika hal tersebut memang benar-benar terjadi pada saat itu, maka manajemen inventory sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, manajemen inventory ini sangat dibutuhkan. Baiklah, untuk tujuan manajemen inventory yang ketiga yaitu untuk mengantisipasi apabila bahan yang diperlukan tidak tersedia di pasaran. Tentunya untuk beberapa bahan biasanya hanya tersedia di saat-saat tertentu. Hal tersebut bisa dikarenakan faktor alam, cuaca, dan lain sebagainya. Tidak bisa kita prediksi tentunya. Bahan yang seperti itu bisa saja susah untuk didapatkan. Untuk mengantisipasinya, diperlukan penyimpanan bahan baku yang bersifat musiman agar perusahaan tidak akan kesusahan apabila bahan tersebut tidak tersedia di pasaran. Baiklah, selanjutnya tujuan yang keempat yaitu sebagai tahapan untuk menjamin lancarnya proses produksinya. Bagi perusahaan yang memproduksi suatu barang, proses produksi adalah proses yang harus terus berjalan agar bisa terus mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Manajemen inventory dapat memiliki peran penting untuk memastikan bahan yang diperlukan selalu tersedia. Jika bahan produksi selalu tersedia, maka proses tersebut tidak akan terhambat. Yang kelima, untuk memanfaatkan penggunaan mesin secara optimal. Menggunakan mesin secara optimal merupakan hal yang sangat penting tentunya dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan harga mesin tentunya tidaklah murah. Dengan penggunaan yang optimal, perusahaan tidak akan mengalami kerugiannya. Dan yang tujuan keenam merupakan untuk memenuhi kebutuhan pasar secara optimal. Ketika sudah mendapatkan tempat di hati para pelanggannya, sebuah perusahaan harus tetap menjaga stabilitas supply kepada pelanggan tersebut. Manajemen inventory dapat sangat membantu untuk memastikan ketersediaan bahan baku. Dengan begitu, proses untuk memenuhi kebutuhan pasar akan tetap berjalan. Seperti itu tujuan dari manajemen inventory-nya. Baiklah, selanjutnya mengenai fungsi manajemen inventory. Yang pertama yaitu mengantisipasi kekurangan persediaan. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi. Yang kelima, mengurangi resiko perusahaan akibat inflasi dan kenaikan harga dari pemasok atau supply. Yang keenam, mudahnya menetapkan jumlah barang yang harus disimpan sebagai sumber daya. Selanjutnya, mengenai manfaat manajemen inventory. Yang pertama yaitu penyimpanan data yang terpusat. Semakin banyak lokasi stok yang harus Anda kelola, maka semakin sulit Anda mengelola pesanan dan melacak ketersediaan stok yang Anda miliki tentunya kan. Dengan sistem manajemen inventory ini yang memadai, Anda akan dapat mengetahui ketersediaan barang dan menemukan lokasinya hanya dalam hitungan detik. Bahkan sekalipun barang berada di gudang atau toko yang berbeda. Selanjutnya, manfaat yang kedua, stock control adalah stock control itu sendiri merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyediakan stok barang yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan konsumen. Dengan sistem manajemen inventory, memungkinkan Anda untuk mengawasi ketersediaan stok Anda dan memastikan untuk selalu berada di tingkat yang mencukupi. Yang ketiga, manfaatnya yaitu peningkatan efisiensi. Dengan adanya sistem manajemen inventory ini, berbagai aktivitas kompleks yang termasuk dalam penanganan stok dapat dibuat menjadi lebih sederhana.
Laporan inventaris bulanan hingga tahunan dapat dihasilkan dalam hitungan detik. Untuk yang keempat, manfaatnya yaitu produktivitas yang optimal. Karena berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan pengolahan inventaris telah diotomatiskan, maka karyawan akan dapat lebih fokus pada tugas-tugas lainnya yang tidak kalah pentingnya. Untuk yang kelima yaitu penghematan biaya. Solusinya yaitu manajemen inventaris menjauhkan perusahaan dari kerugian finansial akibat dari berbagai human error, penyimpanan stok yang berlebihan, pembelian barang yang tidak sesuai, kompensasi untuk keterlambatan pengiriman, dan lain-lainnya. Untuk manfaat yang keenam yaitu peningkatan kepuasan pelanggan. Untuk manajemen inventaris, perangkat lunak ini memastikan seluruh pesanan konsumen terpenuhi dengan baik melalui informasi real time terkait tingkat persediaan Anda atau perusahaan Anda. Dan untuk manfaat yang ketujuh adalah perakiraan dan perencanaan yang akurat. Dengan sistem manajemen inventory ini membantu Anda menjadi lebih proaktif ketika merencanakan dan memprediksi kebutuhan inventaris Anda atau perusahaan Anda dengan laporan inventaris yang lengkap dan akurat tentunya. Dengan laporan ini, Anda dapat mengetahui produk yang paling populer, produk yang jarang dipesan oleh konsumen atau pelanggan, beberapa barang yang harus Anda sediakan di waktu yang akan datang, pemasok mana yang paling menguntungkan, dan berbagai informasi yang penting lainnya yang membantu meningkatkan produktivitas bisnis Anda. Selanjutnya yaitu pembahasannya mengenai fitur-fitur utama dalam inventory management software. Yang pertama yaitu adanya manajemen stok. Fitur ini membantu pengguna untuk memantau pergerakan stok dari satu lokasi ke lokasi lainnya, yaitu ketika barang keluar dari gudang atau toko, maka fitur ini akan secara otomatis mengurangi jumlah stok yang dimiliki. Atau dengan kata lain, inventory on hand. Yang kedua yaitu adanya manajemen procurement. Dengan fitur ini pengguna dapat mengatur jumlah minimum stok dan menyalakan notifikasi yang akan memberitahu jika persediaan sudah mencapai tingkat minimum yang sudah ditentukan. Pengguna kemudian dapat langsung menggunakan pemesanan ulang secara otomatis ke supplier. Yang ketiga, adanya fitur manajemen supplier. Fitur ini berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi lengkap terkait pemasok. Dengan kata lain atau selain itu, dengan fitur ini pengguna dapat dengan mudah menemukan pemasok yang ingin dihubungi dan membandingkan penawaran dari suatu pemasok dengan pemasok lainnya. Yang ketiga, fiturnya yaitu barcode scanning. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat barcode secara otomatis sehingga mempercepat proses pelabelannya. Sistem manajemen inventaris yang bagus menyediakan integritas dengan barcode scanner ini. Yang kelima yaitu shipment tracking. Fitur ini merupakan alat pelacak pengiriman penjualan fitur shipment tracking ini merupakan fitur alat pelacak pengiriman penjual dapat dengan mudah melacak barang yang dikirim ke pelanggannya. Dan untuk fitur yang terakhir yaitu laporan inventarisnya. Dengan data yang akurat, maka pemangku kepentingan perusahaan dapat membuat keputusan bisnisnya lebih baik. Dengan software manajemen inventaris yang baik menyediakan alat pelaporan canggih yang menunjukkan data analitik lengkap tentang pergerakan stok, valuasi stok, jumlah stok, inventory, turnover, dan masih banyak lagi.
Baiklah, untuk selanjutnya mengenai pendekatan metode manajemen inventory terdiri dari 5. Yang pertama, metode EOQ atau Economic Order Quantity, atau biasanya disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi, yang merupakan salah satu metode pengolahan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya perusahaan mendapatkan pesanan, sudah ditentukan oleh pemesan berapa jumlah pesanannya, spesifikasinya, serta waktu kapan harus selesainya, seperti itu. Dan untuk metode kedua yaitu metode MRP atau Material Requirement Planning. Untuk metode ini biasanya dikenal sebagai metode perencanaan kebutuhan material, yakni tentang metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Dan untuk metode yang ketiga yaitu metode JIT atau Just in Time, untuk biasanya disebut dengan metode tepat waktu, yang memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan 0 atau mendekati 0. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Dan untuk metode yang keempat yaitu metode analisa ABC. Dalam metode ini dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaannya. Untuk yang dimaksud nilai di sini yaitu nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unitnya. Untuk metode yang kelima yaitu metode periodic review. Metode ini dilakukan dengan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Contohnya jadwal pesan barang sudah terjadwal secara rutin, jadi manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Metode ini punya keunggulannya tersendiri daripada metode-metode yang lainnya. Baiklah, untuk slide selanjutnya yaitu membahas lebih spesifik inventory manajemen sendiri itu sebenarnya memiliki peranan penting yang tidak boleh terbengkalaikan. Dari apa saja yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya, di sini lebih mengarah ke peranan pentingnya yang tidak boleh terbengkalai dalam suatu inventory manajemen di perusahaan. Baiklah, yang pertama yaitu kita harus pemilihan penanggung jawab. Yang pertama yaitu tentang pemilihan penanggung jawab inventarisnya. Untuk pemilihan ini sangat tidak boleh dibengkalaikan karena hal ini merupakan pentingnya barang-barang yang ada, sehingga perusahaan wajib memilih tanggung jawab yang tidak hanya dapat diandalkan tetapi juga mengerti seluk-beluk inventarisnya sendiri, dikarenakan perusahaan itu wajib menerima laporan investasi secara lengkap dan berkala terkait hal-hal seperti jumlah persediaan barang yang ada, persediaan masuk dan keluar, hingga valuasi persediaan produknya sendiri. Dan untuk yang kedua yaitu penerapan kode SKU dan barcode untuk barang. Salah satu langkah tepat untuk memudahkan perusahaan melacak persediaan barang adalah dengan menerapkan kode Stock Keeping Unit atau SKU ini dan barcode untuk setiap barang yang ada. Cara ini berguna untuk memastikan seluruh stok yang ada tercatat dengan baik. Contohnya seperti ketika kita belanja di supermarket atau sebagainya, itu terdapat barcode yang biasanya akan di scanning di kasir. Itu gunanya untuk menerapkan kode SKU ini. Untuk yang ketiga yaitu pemantauan tingkat persediaan barang. Apabila setiap perusahaan melibatkan proses ini secara berkala, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan akan terhindar dari penyusutan inventarisnya. Dengan tetapkan batas minimum stok yang harus ada setiap waktunya, sehingga ketika stok mendekati batas tersebut, perusahaan wajib melakukan pemesanan ulang. Hindari untuk menyimpan stok terlalu banyak karena dapat berujung pada terbengkalainya persediaan yang ada. Oleh karena itu, ada baiknya jika setiap perusahaan melakukan
forecasting untuk menentukan jumlah stok yang tepat. Untuk yang keempat yaitu otomatisasi manajemen inventaris. Pengecekan persediaan barang dengan sistem manual akan menghabiskan banyak waktu. Hadirnya software manajemen inventaris ini akan membantu para pelaku industri melakukan banyak hal secara cepat, seperti memantau persediaan barang, mengontrol pengadaan barang, memperpendek waktu pesanan ke supplier, hingga membuat laporan inventaris yang lengkap. Untuk yang kelima yaitu pengoptimalan keamanan gudang. Dengan meningkatkan keamanan tempat perusahaan menyimpan persediaan barang akan memastikan seluruh rantai produksi terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Caranya bisa dimulai dengan memasang kamera CCTV di setiap sudut gudang dan koridor yang ada. Jangan lupa untuk memasang kode pengaman pada pintu gudang dan serahkan semua kuncinya kepada penanggung jawab gudang saja. Dari penjelasan saya dari awal sampai dengan peranan penting dalam manajemen inventory yang tidak boleh dipenggalaikan, saya menarik kesimpulan yaitu sistem manajemen inventory ini tidak hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga bisnis kecil dan menengah. Inventory management software ini berbasis cloud biasanya menjadi opsi yang paling disukai oleh kalangan UKM. Karena harganya yang lebih terjangkau, informasinya lebih mudah, dan fleksibilitasnya yang lebih baik. Oleh karena itu, kesimpulan ini saya simpulkan dari apa yang sudah saya cari dari sumber-sumbernya tertentu, bahwa manajemen inventory itu sangat penting untuk semua jenjang usaha atau bisnis yang ada di era sekarang. Baiklah, sekian pembahasan saya mengenai disrupsi teknologi dalam bidang manajemen inventory. Saya mohon maaf ketika banyak salah kata atau ada suatu penjelasan yang salah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.